Kalau sudah menemukan Mazmur pasal 145 ayat 18 sampai ayat yang ke-20, silakan jemaat Tuhan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini, puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Ya, demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara dan saya simak dan kita boleh bacakan secara bersama-sama. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan atas setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dari kebenaran firman Tuhan ini saya bertema untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara, yaitu menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Itu temanya. Ya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 145 dari ayat yang pertama sampai ayat 21 ini adalah sebuah nyanyian puji-pujian dari Raja Daud kepada Tuhan, karena Daud merasakan dan mengakui kemurahan Tuhan itu nyata dalam kehidupannya. Kemurahan Tuhan itu adalah kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang terbukti ketika Tuhan memberkati hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa kita hidup dalam dunia yang fana ini, walaupun mengalami berbagai tantangan dan persoalan, tetapi kemurahan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Buktinya adalah Dia masih memberkati kita. Memberkati kita lewat kesehatan, memberkati kehidupan keluarga kita dengan kebahagiaan, dengan damai sejahtera. Kemudian memberkati anak-anak kita dalam pendidikan mereka, sehingga kalau anak kita berhasil berprestasi dalam pendidikan mereka, itu adalah berkat kemurahan Tuhan Bapak Ibu untuk anak kita yang begitu. Dan juga kalau kita bisa menjalankan pekerjaan kita dan pekerjaan kita itu menghasilkan rezeki yang mampu memenuhi kebutuhan hidup kita, itu juga adalah berkat kemurahan Tuhan. Tidak hanya itu saja, kalau sampai sekarang ini kita aman, kita tidak mengalami kecelakaan, kita tidak tertimpa musibah, itu juga oleh berkat kemurahan Tuhan yang melindungi kita. Ya Bapak Ibu Saudara, begitu banyak berkat kemurahan Tuhan yang sampai saya tidak bisa sampaikan satu persatu kepada Bapak Ibu Saudara, yang begitu banyak pastinya kita alami dalam hidup kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena kita sudah mengalami berkat kemurahan Tuhan, dan yang paling penting kita perlu mengerti, kita sudah menerima anugerah terbesar dari Tuhan, yaitu keselamatan, masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimanakah respon kita atas kebaikan Tuhan itu, atas karya keselamatan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, anak-anaknya, yang melayakkan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Saya mau agar kita memahami lewat firman Tuhan ini, kita perlu menjadi orang yang benar di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Menjadi orang yang benar di mata Tuhan pasti melakukan hal-hal yang baik, yang benar di mata Tuhan. Dan seperti apakah menjadi orang yang benar di mata Tuhan yang bisa kita temukan dari firman Tuhan ini? Silakan Marta tampilkan poin yang pertama. Orang yang benar adalah orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Itu saya simpulkan dari ayat yang ke-18b. Ya Bapak Ibu Saudara, berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan, sebagai bukti kita mengandalkan Tuhan, sebagai bukti kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sebagai bukti bahwa kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan artinya kita selalu terus-menerus dengan tekun berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan itu secara sederhana adalah ketika Bapak Ibu Saudara dan saya
manusia yang sangat terbatas. Kita manusia yang sangat lemah. Tidak akan mungkin kita mampu mengatasi setiap masalah persoalan yang berat dalam hidup kita ini. Makanya kita perlu dekat kepada Tuhan. Dengan cara apa kita mendekat kepada Tuhan? Berseru kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam kesetiaan. Itulah cara kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Berseru kepada Tuhan tidak sia-sia, karena dalam ayat 18 mengatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat, Bapak Ibu, pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan tidak jauh. Maukah Bapak Ibu mengalami dan merasakan Tuhan dekat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu mau mengalaminya, berserulah kepada Tuhan. Itu caranya. Kalau tidak berseru kepada Tuhan, kalau tidak berdoa kepada Tuhan, kalau tidak beribadah kepada Tuhan, kalau ogah-ogahan atau malas-malasan untuk berdoa kepada Tuhan, malas beribadah kepada Tuhan, orang yang demikian tidak akan merasakan Tuhan dekat dalam hidupnya. Bahkan orang yang demikian bahkan bisa ragu kepada Tuhan, meragukan Tuhan, dan bimbang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita demikian. Kalau kita mau mengalami hadirat Tuhan, kalau kita mau mengalami Tuhan dekat dalam hidup kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan, dengan tekun berseru kepada Tuhan dalam doa. Itu caranya. Dan tidak sampai di poin yang pertama. Poin yang kedua, orang yang benar di mata Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudara pasti tidak asing dengan kata takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah bukti kita menghormati Tuhan, bukti bahwa kita taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, di atas kepentingan pribadi kita, karena kita perlu menyadari bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita. Kita masih hidup hingga sekarang ini itu karena kebaikannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari bahwa kita hidup oleh karena berkat kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, marilah kita untuk takut akan Tuhan. Apa untungnya kalau kita takut akan Tuhan? Hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Seperti dalam ayat yang ke-19 memberitahukan bahwa Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara, ada berkat Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkatnya adalah Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan mengabulkan permohonan doa orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau sampai sekarang ini kita menganggap Tuhan belum mendengar doa kita, atau Tuhan belum mengabulkan doa kita, cobalah Bapak Ibu Saudara koreksi diri Bapak Ibu Saudara sendiri. Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara itu sudah hidup takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan dengarkan permohonan doanya. Karena orang yang takut akan Tuhan tidak akan meminta yang aneh-aneh kepada Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan pasti meminta yang terbaik dari Tuhan, dan Tuhan pasti berikan yang terbaik untuk dia. Ada untungnya kan Bapak Ibu Saudara kalau takut akan Tuhan, tidak sia-sia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dikatakan orang yang benar di mata Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi segala hal-hal dosa, menjauhi segala hal-hal yang jahat. Tidak sampai menjadi orang yang takut akan Tuhan. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, yaitu orang yang benar di mata Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat 20a. Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara secara pribadi? Mengasihi Tuhan itu adalah bagian yang paling penting Bapak Ibu, yang perlu kita pertahankan dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan itu caranya adalah kita senantiasa melakukan semua kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan tidak mendukakan Tuhan, tidak menduakan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau kita masih Tuhan, kita pasti melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau melayani Tuhan,
kita mau selalu dekat kepada Tuhan, kita mau selalu setia kepada Tuhan, dan kita mau senantiasa menghormati Tuhan dalam hidup kita. Itulah bukti orang yang mengasihi Tuhan. Apa untungnya kalau kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu? Dalam ayat yang ke-20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi Dia. Ya, inilah jawabannya. Untungnya, manfaatnya kalau kita mengasihi Tuhan. Tuhan menjaga kita, sama artinya Tuhan melindungi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan musibah atau kecelakaan menimpa kita kalau kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Jadilah orang yang mengasihi Tuhan. Janganlah menjadi orang yang fasik. Dalam ayat 20b berbicara tentang hal yang akan terjadi kepada orang fasik. Apa itu orang fasik, Bapak Ibu? Orang fasik adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi sikap hidupnya jahat di hadapan Tuhan. Orang yang demikian, orang fasik akan dibinasakan oleh Tuhan. Artinya orang fasik akan menerima hukuman dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita pasti tidak mau dihukum oleh Tuhan. Ya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kita perlu untuk selalu menjadi orang-orang yang mau setia berseru kepada Tuhan dengan tekun lewat doa. Apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Inilah 3 hal yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita pahami bersama-sama bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Kalau kita hidup benar di mata Tuhan, niscaya pastilah hidup kita diberkati, dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menasihatkan kami, untuk kami menjadi orang yang benar di mata Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami sudah menemukannya lewat firman-Mu ini. Tolonglah